Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Widyastuti, CGP Angkatan 9, Kota Bandung. Dalam video ini berisi tentang coaching, modul 2.3. Coaching adalah proses pembinaan di mana seseorang bertujuan untuk membantu memberdayakan orang lain dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Alur Tirta. Pada prinsipnya, alur Tirta hampir sama dengan model iGrow, yaitu intensi, goal, reality, option, dan will atau may forward. Coaching alur Tirta merupakan coaching yang memiliki struktur atau alur, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kompetensi inti coaching untuk kebutuhan pendidikan guru penggerak terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. 1. Kehadiran penuh atau presence merupakan kemampuan untuk sepenuhnya fokus pada koci tanpa prasangka atau penilaian. 2. Mendengarkan aktif merupakan kemampuan untuk mendengarkan secara penuh dan memahami pesan yang disampaikan oleh koci. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot merupakan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang mendorong koci untuk berpikir lebih dalam, menemukan jawaban sendiri, dan mengambil tindakan. Berikut merupakan video praktik coaching dengan saya, Coach Puji Widyastuti, dan coach saya adalah Ibu Malihatin. Sudah ya? Baik Bu Atin, kita mulai perbincangan kita kali ini ya Bu Atin ya. Ya Ibu. Apa kabarnya Bu Atin? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, Ibu selalu ceria ya. Alhamdulillah kalau baik. Insya Allah Bu. Karena cuacanya lumayan tidak mendukung nih, mulai musim hujan ya Bu Atin. Baik Bu Atin, kita akan berbincang-bincang nih. Saya punya waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit saja nih Bu Atin. Iya Ibu. Apa yang akan kita bicarakan hari ini Bu Atin? Nah seperti ini Bu, saya sepertinya mempunyai masalah sedikit di sekolah Ibu. Masalah Bu Atin di sekolah ya, yang akan kita bicarakan. Iya. Oke. Apa harapan Bu Atin dari perbincangan kita? Apa yang Tentunya saya mengharapkan masalah saya terselesaikan, saya mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mendapatkan cara ya, mudah-mudahan dari perbincangan kita bisa mendapatkan cara nih untuk Bu Atin menyelesaikan masalah Bu Atin ya. Iya. Oke, Bu Atin boleh dong ceritakan apa sih masalah yang sedang dihadapi Bu Atin sekarang? Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Begini Bu, di sekolah saya kan ini ya Bu ya, sekolah di tengah kota ya. Nah, di situ sebagian besar guru-gurunya mengajarnya masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Padahal saya lihat media yang disediakan di sekolah, bantuan dari Disdik itu sudah banyak, tapi tersimpan rapi di lemari tidak dipakai. Jadi ketika saya cek, ternyata ada banyak media yang bagus sekali bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Dan saya juga lihat ketika anak belajar kurang motivasi, jadi mereka sepertinya bosan di kelas Ibu, karena mungkin medianya kurang bervariatif seperti itu Ibu. Lalu menurut Bu Atin sendiri, apa sih harapan Bu Atin dari guru-guru tersebut gitu? Tentunya saya ingin melihat perubahan cara mengajar yang dulunya memang hanya ceramah, sekarang bisa dimasukkan dengan media-media interaktif lainnya, ada IT, ada kuis, pokoknya yang sesuai dengan zamannya anak sekarang gitu. Anak sekarang kan senangnya seperti itu, supaya pembelajaran menyenangkan tentunya kita harus
mengikuti apa sih yang diinginkan anak, apa sih yang membuat anak senang dalam belajar, tentunya supaya hasilnya juga maksimal, Ibu, gitu. Jadi Bu Atin berharap guru-guru tidak lagi menggunakan metode konvensional ya Bu Atin ya, hanya ceramah, tapi menggunakan Iya. apa yang sudah dimiliki oleh sekolah sayang fasilitasnya nih. Ada, apalagi sekarang anak-anak ini Iya. sudah di zaman sekarang IT penggunaannya ya Bu Atin ya. Oke. Iya, betul. Bu Atin, kira-kira dari tujuan Bu Atin ini, Bu Atin menemukan hambatan nggak untuk menyampaikan ini kepada teman-teman? Tentunya hambatan ada ya Bu ya, karena di sini tidak semua orang bisa menggunakan IT Ibu, misalnya proyektor, laptop, karena sebagian besar guru-guru di saya itu usianya sudah lanjut Ibu. Nah itu mungkin kendalanya Ibu. Jadi kendalanya memang karena sebagian besar ini belum mengenal IT, dikarenakan kebanyakan di sekolah Bu Atin ini adalah senior ya Bu Atin ya, yang memang Iya kalau betul. kita katakan mereka ini memang belum bisa mengikuti zaman sekarang, perkembangan zaman ya yang begitu pesat Bu Atin. Oke, kalau misalnya ada hambatan nih Bu Atin, kira-kira Bu Atin untuk mencapai tujuan Bu Atin tadi nih ya, ada tidak kekuatan atau kesempatan untuk Bu Atin bisa menggunakan kesempatan tersebut mencapai tujuan Bu Atin? Tentunya ada Ibu. Yang pertama kalau menurut saya nih ya Bu ya, kekuatan saya itu saya sedikit-sedikit bisa menggunakan IT tersebut ya Bu ya, karena bagaimanapun juga kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Kemudian ada juga saya mempunyai teman dekat yang sama-sama satu frekuensi sama saya, jadi bisa diajak kerjasama seperti itu Ibu, untuk melaksanakan rencana saya seperti ini. Oke. Jadi Bu Atin punya kemauan, punya kemampuan, dan ada teman juga nih yang satu visi dengan Bu Atin ya, yang bisa membantu teman-teman tadi menggunakan IT tersebut. Nah, kira-kira nih Bu Atin, kalau kita skala ya 1 sampai 10, apa sih usaha Bu Atin ini untuk melakukan hal tersebut, untuk mencapai tujuan itu udah ada di level mana nih Bu Atin kalau 1 sampai 10? Kalau sekarang Bu masih 5 Bu, levelnya masih 5, jadi masih rendah. Makanya saya ingin meningkatkan levelnya ke yang lebih tinggi lagi itu. Makanya saya berpikir bagaimana caranya supaya level dalam masalah pembelajaran di sekolah lebih baik lagi gitu. Ya, berarti masih ada di level 5. Tujuan atau harapan Bu Atin ada di level mana nih usaha Bu Atin nih untuk membuat guru-guru itu mau menggunakan alat peraga yang ada di sekolah? Ya mungkin minimal 8 ya Bu ya, mudah-mudahan bisa minimal 8. Oke, 3 poin Bu Atin lumayan ya. Iya. 3 poin ya naiknya. Oke, untuk mencapai di 3 poin ini Bu Atin, kira-kira usaha apa lagi sih yang harus Bu Atin lakukan ya untuk mencapai tujuan Bu Atin ini? Tentunya saya pertama ingin menjadi contoh gitu loh. Menjadi contoh bagi mereka, ternyata menggunakan media itu tidak ribet, ternyata mudah. Saya menggunakan di kelas saya sendiri, kemudian beliau juga mungkin akan menyaksikan, melihat bagaimana caranya, bagaimana menggunakannya. Nah, jadi contoh yang pertama Bu ya. Yang kedua akan mengajak dengan santun tentunya ya Bu ya, karena di sini udah senior ya Bu ya. Mengajak dengan santun bagaimana caranya supaya beliau itu menggunakannya. Kalau misalnya ada kendala, kami karena beberapa orang yang siap membantu guru tersebut menggunakan pembelajaran tersebut, media pembelajaran tersebut. Oke, jadi ternyata Bu Atin sudah menyiapkan beberapa ya langkah-langkah rencana nih Bu Atin. Satu, menampilkan dulu nih bahwa menggunakan aplikasi, menggunakan IT atau perangkat media belajar mengajar ini tidak sulit gitu ya, seperti pemikiran mereka. Lalu menggandeng tangan juga nih, Bu Atin akan berkolaborasi.
Dari tadi sudah digali tuh apa kekuatan yang Bu Atin miliki, lalu apa saja sih yang Bu Atin miliki kesempatan-kesempatan itu ya Bu Atin ya. Bu Atin pun Iya. sudah memiliki rencana nih. Kira-kira rencana Bu Atin ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu berapa lama Bu Atin? Untuk perencanaan, untuk keteladanan, contoh mungkin dari kemarin-kemarin sudah ya Bu ya, bahkan sampai sekarang. Tapi untuk skala besarnya seluruh sekolah itu semester 2 Bu, karena di semester 2 itu kan nanti ada rapat, evaluasi semester 1, kemudian kita bisa memasukkan hal tersebut, kemudian ketika membuat perencanaan biasanya di awal semester ya Bu ya. Nah, program-program perencanaan pembelajaran kita akan sampaikan tentang media pembelajaran yang interaktif tersebut. Oke. Kira-kira dalam merencanakan hal tersebut ada teman yang bisa membantu nggak Bu Atin untuk membuat kegiatan tersebut berjalan? Tentunya ada ya Bu ya, karena hal ini tidak bisa dilaksanakan sendiri. Saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Di sini saya akan mengajak seksi kurikulum, seksi kesiswaan, kemudian guru yang setingkat dengan saya untuk melaksanakan rencana ini. Oke, jadi Bu Atin bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ya Bu Atin ya, dengan teman-teman, dengan para betul. pejabat di sekolah agar bisa menerapkan apa yang menjadi rencana Bu Atin. Oke, Bu Atin, apa sih ukuran keberhasilan nih Betul. dari rencana Bu Atin tersebut? Ketercapaiannya apa? Tentunya ada ukuran keberhasilan ya Bu ya. Kalau berhasil ya rencananya dilaksanakan dengan baik, itu tentunya anak-anak akan semangat belajarnya, lebih termotivasi, anak-anak akan menyenangi pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran juga bisa tercapai, dan tentunya hasil akhirnya anak lebih berprestasi baik akademik non akademik. Seperti itu Ibu. Oke, jadi tentunya ukuran keberhasilan Bu Atin ini ngelihat hasil dari anak-anak ya. Anak-anaknya menjadi lebih senang, bersemangat karena guru-gurunya sudah menggunakan media begitu ya. Lalu tentunya keberhasilannya juga dari hasil belajar mereka akan meningkat. Berarti kepada anak-anak ya tujuannya Bu Atin. Oke, kalau dari tujuan-tujuan tadi tentunya kita butuh komitmen ya. Bagaimana agar rencana kita bisa terlaksana, tujuannya juga tersampaikan kepada siswa tentunya. Nih komitmen untuk melakukan rencana itu menurut Bu Atin gimana nih? Ada yang Ibu canangkan atau misalnya Ibu tanamkan pada diri Ibu sendiri? Komitmennya terutama pada diri sendiri ya Bu ya. Tentunya saya akan selalu memberikan contoh kepada teman, selalu membantu teman ringan tangan seperti itu Bu ya. Membantu teman kalau ada kesulitan tentang penggunaan media tersebut. Kemudian ada mungkin berbagi praktik baik Ibu di forum komunikasi di KKG dengan rekan-rekan sejawat. Bukan hanya saya ya, ini bisa berkesempatan yang lain juga. Jadi kita saling berbagi praktik baik sehingga tidak ada yang merasa tertinggal ataupun terbebani dengan media-media yang seharusnya kita gunakan itu, seperti media interaktif, kegiatan misalnya pembuatan PPT, kemudian pembuatan kuisis, itu bisa dilaksanakan bersama-sama di forum KKG sekolah, Ibu. Oke, jadi Ibu berkomitmen pada diri Ibu sendiri untuk siap membantu kapanpun teman Ibu membutuhkan ya, agar ini menunjukkan bahwa Ibu ini bisa melakukan hal ini, bisa membantu mereka dan mereka tertarik tentunya ya Bu ya. Iya betul Ibu. Bu Atin, yang menjaga komitmen ini kira-kira dibutuhkan atau tidak nih, biar Bu Atin bisa tetap pada komitmen Bu Atin? Kira-kira kapan yang bisa menjaga komitmen tersebut? Ya, tentunya kita sebagai guru ya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan saling memberikan support, saling mengingatkan, dan saya akan meminta kepada teman-teman ketika saya ada mungkin
kekurangan atau mungkin ada hal yang belum saya lakukan atau mungkin ada yang saya lupa, saya akan minta diingatkan sama teman-teman saya terdekat saya ya, supaya saya selalu komitmen dengan hal ini, dan saya juga akan mengingatkan kepada teman-teman saya yang siap membantu mereka semua guru-guru yang sebagian besar belum bisa IT, untuk saling mengingatkan supaya kegiatan ini tidak berhenti di tempat tapi terus berjalan sampai akhirnya kemajuan sekolah dan kemajuan siswa itu semakin tinggi. Oke, berarti teman-teman Bu Atin tadi ya, dari teman yang terdekat yang satu visi itu bisa membantu Bu Atin tetap berjalan pada komitmen Bu Atin. Ayo kita membantu teman-teman yang lain untuk memanfaatkan bagaimana alat peraga maupun IT ya Bu Atin ya. Ya, Oke. betul. Baik Bu Atin, karena sekarang sudah di penghujung perbincangan nih Bu Atin, kira-kira apa sih yang Bu Atin dapatkan dari perbincangan kali ini? Alhamdulillah ya, banyak sekali yang saya dapatkan di sini. Saya bisa bercerita dengan Ibu. Jadi ketika ada masalah seperti plong gitu Bu, bisa bercerita. Kemudian saya mendapatkan ini solusi gitu, cara-cara langkah-langkah apa sih yang sebenarnya yang harus saya lakukan. Nah, ketika kita mengetahui langkah-langkah dan cara-caranya, saya sudah terbayang Ibu. Terbayang ke depannya, oh seperti ini. Jadi kita tinggal menyiapkan tenaga, waktu, dan komitmen seperti itu. Oke, Bu Atin sudah mendapatkan tadi solusinya ya atas pemikiran Bu Atin sendiri. Ternyata ada kekuatan nih dari Bu Atin dan teman-teman ya. Jadi ada aset yang bisa Bu Atin gerakan untuk membantu tujuan Bu Atin ini tercapai ya Bu Atin ya. Oke Bu Atin, saya tunggu nih ceritanya minggu depan atau kapanpun nanti kita akan bertemu lagi. Saya ingin mendengarkan bagaimana hasil dari rencana Bu Atin ke depannya, bagaimana hasilnya. Ternyata sekolah Bu Atin sudah ada perubahan. Saya berharap seperti itu ya Bu Atin ya. Siap Ibu. Oke. Bu Atin terima kasih ya atas waktunya berbincang dengan saya walaupun dengan waktu singkat nih Bu Atin. Mudah-mudahan memberikan solusi dan tentunya untuk saya pun menjadikan pembelajaran secara pribadi Bu Atin. Iya, siap Ya. Ibu. Terima kasih Bu Atin. Ya, Assalamualaikum sama-sama Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih waktunya ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktik coaching, masih terdapat banyak kekurangan. Semoga bisa menjadi bahan untuk pembelajaran bagi kita semua. Salam bahagia, guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.